Untuk Bapak Presiden, stop kriminalisasi dan pembungkaman suara rakyat. Jangan pernah takut mengkritik penguasa yang zalim, yang arogan, yang otoriter. Karena hukum yang adil tidak boleh menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Harapan kami sebagai anak mendasar, semoga pengadilan memutus supaya rakyat dengan jujur dan terbuka. Jika kesalahan yang terjadi adalah blokade jalan, mengapa tidak ditempatkan pada ranah pelajaran lalu lintas? Mengapa justru diarahkan ke pasal-pasal lain dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat? Mengapa tidak terhukum terasa? Dan tolong media untuk merapat juga karena ini poin inti kehadiran kita di sini, intinya ada di sini. Ini pesan juga untuk pengadilan dan kepada baik kepolisian Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Hari ini kami berdiri di sini bukan sebagai kelompok yang ingin membuat kegaduhan. Kami hadir bukan untuk mencari sorotan, apalagi kepentingan pribadi. Kami hadir semata-mata sebagai dukungan moral untuk Pak Boto dan Pak Andi. Dua warga biasa, dua rakyat kecil yang hari ini harus menghadapi proses hukum karena keberanian mereka memberikan kepentingan masyarakat. Kami ingin menegaskan sejak awal, Pak Boto dan Pak Andi bukan kriminal. Mereka bukan perusahaan negara. Apa yang mereka lakukan adalah bentuk kepedulian dan keberanian warga dalam menyuarakan keresahan rakyat. Kehadiran kami di sini juga merupakan pesan terbuka kepada Pengadilan Negeri Pati bahwa pengadilan tidak sendirian. Kami percaya masih ada ruang keadilan, nurani dan kebijaksanaan dalam proses hukum di negeri ini. Kami berdiri di sini sebagai pengingat, sebagai harapan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa keberpihakan pada kekuasaan. Kami memahami betul bahwa apa yang dilakukan Pak Boto dan Pak Andi adalah murni untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada ambisi politik, tidak ada agenda tersembunyi. Yang ada hanyalah suara rakyat yang terlalu lama tidak didengar. Hadirnya kami di sini adalah bukti bahwa perjuangan itu bukan tentang satu atau dua nama. Ini bukan tentang siapa Pak Boto atau siapa Pak Teguh. Ini tentang harapan bersama. Harapan agar keadilan tidak menjadi tulisan di hidup pengadilan, tetapi benar-benar hidup dan dirasakan oleh rakyat kecil.
kami ingin menegaskan yang sangat jelas. Kami tidak dibayar. Kami tidak digunakan oleh siapapun. Kami hadir atas dasar kesadaran pribadi, panggilan morali, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Harapan kami pun tidak berhenti pada kota dan Ramat Juru. Harapan kami jauh lebih luas. Harapan kami jauh lebih besar. Kami berharap kebebasan demokrasi di negeri ini benar-benar dijaga, bahwa menyuarakan pendapat tidak lagi diperlakukan sebagai ancaman, bahwa kebenaran rakyat tidak selalu dibalas dengan kriminalisasi. Oleh karena itu, kami juga menyampaikan harapan yang sama untuk seluruh aktivis dan pejuang rakyat di negeri ini. Mereka yang bersuara bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kekayaan, melainkan untuk keadilan sosial dan kemanusiaan. Orang itu ngarep nganggo kabeh. Ngarep nganggo topeng kabeh. Suami saya hanya ingin menyuarakan suara dan menjadi, marilah kita berjuang bersama-sama. Itu sampai saya berbicara, saya ingin kita suami saya, karena suami saya tidak bersalah dan menyuarakan suara. Terima kasih. Dalam hukum yang suami kami jalani, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dari keluarga, sahabat maupun masyarakat luas. Kami menyadari bahwa proses ini bukanlah hal yang mudah. Namun, di balik setiap tantangan, kami tetap optimis bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Kami percaya bahwa setiap proses hukum harus berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi. Harapan kami adalah agar semua pihak yang terlibat dalam proses ini tetap menjaga kondusivitas, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Kami juga ingin mengingatkan bahwa di balik setiap proses itu ada keluarga yang menanti dengan penuh harap. Kami juga ingin menekankan bahwa dukungan dari masyarakat sangat berarti bagi kami. Semoga langkah ini menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama, di mana kita semua dapat mengambil hikmah dan memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada kami. Semoga keadilan benar-benar terwujud dan keluarga kami dapat melewati masa ini dengan kekuatan dan harapan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saat ini masih ditahan. Dan untuk Bapak Majelis Hakim serta jaksa penuntut umum, kami mohon alhamdulillah serta melakukan ancaman bagi negara. Untuk apa mereka ditahan? Karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun yang merugikan. Mereka hanya menyuarakan pendapat mereka. Pengadilan ini dalam keadaan bersih, kita bermoral beretika. Mohon kawan-kawan, ada sampah baik apa silakan. Bisa dijelaskan nggak Pak, ini kegiatan teman-teman di pengadilan negeri ini apa Pak? Oh, kegiatan kawan-kawan ini dari Aliansi Masyarakat Padi Bersatu
mau mengadakan acara aksi damai terkait dengan peristiwa hukum yang diterima oleh saudara Supriyono dan Teguh Pak RW. Berapa orang ini teman-teman yang datang? Ya, sesuai jadwal kemarin kita membawa teman-teman kurang lebih 500 menyusul sambil jalan nanti. Ini harapannya teman-teman terhadap ini proses pengadilan ini seperti apa? Ya, kita berharap untuk minta dibebaskan ataupun jika terjadi proses hukum ya seringan-ringannya tentunya. Ini agendanya apa aja Pak? Terlihat juga ada sarapan bersama ini ya? Oh ya, ini termasuk menambah ya. Untuk berkaitan ini aksi damai ini kita tambah dengan istighosah doa bersama pada untuk aktivis-aktivis parti maupun seluruh Indonesia pada umumnya. Ada pembagian nasi juga kan? Kayaknya ada pembagian nasi kotak kurang lebih 1000 biji, 1000 porsi. Juga bawa sound system juga Pak, itu untuk apa nanti Pak? Ya setidaknya untuk acara yel-yel lah kita ngasih dukungan moral kepada APH biar secara bijaksana dalam mengambil suatu putusan perkara nanti ke depannya. Oke. Atensi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pati dan kami atas nama rakyat menghormati itu semua untuk orasinya kami cukupkan tetap semangat, tetap melawan, semakin ditekan, semakin ditekan, semakin ditekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai kriminalisasi. Itu Bapak Presiden, stop kriminalisasi dan pembungkaman sama rakyat. Jangan pernah takut mengkritik penguasa yang jolim, yang arogan, yang otoriter, tersangka. Segera tetapkan tersangka korupsi. Yang korupsi bebas, yang demo di penjara tidak boleh. Bisa dijelaskan Bu tentang ini persidangan perdana tadi kasusnya Supriyono? Baik ya, hari ini tadi pagi ada 2 sidang perkara pidana nomor 201 PP dengan terdakwa 1 Supriyono alias Botok bin Munadi dan terdakwa 2 Teguh Istianto alias Pak RW bin Sumadi Winato. Dan sidang perkara yang kedua nomor 202 PP PNI PTI 2025 atas nama terdakwa Sugito bin Nadiman. Keduanya tadi bersidang jam 9 pagi di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri ini. Selesainya tadi sampai jam berapa? Selesainya kurang lebih hampir 1 jam ya. Dengan agenda apa? Hari ini tadi pembacaan surat dakwaan dari untuk perkara nomor 201 ini para terdakwa didakwa dengan pasal dakwaan alternatif ya, tadi sudah didengarkan juga dibacakan oleh penuntut umum. Pertama, melanggar ketentuan pasal 192 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau
kedua melanggar ketentuan pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga melanggar ketentuan pasal 169 ayat 1 KUHP. Untuk perkara nomor 202 terdakwa Sugito, ini dakwaannya tunggal, yaitu ketentuan melanggar ketentuan pasal 192 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Gitu. Ini agenda sidang. Ancamannya ya, untuk 201 dalam pasal pertama itu ancamannya penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan untuk yang kedua, pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda. Dan ketiga, pidana penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan untuk perkara 202 192 di sini ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sudah dijadwalkan untuk sidang selanjutnya Yang kapan? selanjutnya diagendakan untuk perkara nomor 201 yaitu pada tanggal 7 Januari 2026 jam 9 pagi dengan agenda persidangan adalah pembacaan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa. Sedangkan untuk 202 itu agenda persidangan kembali dibuka tanggal 8 Januari 2026 jam 9 pagi dengan acara pembuktian dari penuntut umum yaitu pengajuan saksi. Gitu. Bu, ini ada aksi pengawalan dari massa, mungkin harapannya seperti apa biar tetap kondusif atau gimana? Ya begitu ya, harapannya kita bersidang ini ya kita semua harus menghormati jalannya persidangan. Jadi untuk keamanan semuanya sudah kita kondisikan ya, hari ini kondusif lah, bisa ditata ya, nggak ada yang yang bergejolak. Kalau untuk tuntutannya dari masa kan untuk PPN sikap adil sudah ya, pastinya ya itu tanpa ditutup pun kita pasti sudah harus begitu, harus sikap adil, memberikan keadilan pada baik bagi pihak korban maupun dari pihak pelaku. Ya, kita bersyukur pada hari ini akhirnya sidang yang kita tunggu-tunggu yang sudah hampir berlangsung kurang lebih 2 bulan dilaksanakan sidang pertama yaitu pembacaan dakwaan. Nah, sebagaimana kita ketahui sejak awal bahwa sebenarnya pasal-pasal yang didakwakan kepada Mas Poto dan Mas Teguh itu adalah pasal sampah yang memang sengaja dibuat oleh penyidik, yang sering saya katakan bahwa ini adalah tontonan kepada publik tentang pembodohan yang dilakukan oleh polisi. Nah, tontonan pembodohan ini ternyata juga teman-teman kejaksaan tidak bisa menjadi filter kedua. Jadi harusnya jaksa itu menjadi filter kedua terhadap pasal-pasal sampah ini. Ternyata itu juga tembus. Nah, harapan kita hari ini dan akan ke depan, pengadilan, majelis hakim yang mengadili perkara ini betul-betul melihat pasal ini sebagai pasal-pasal yang memang tidak layak diterapkan kepada Mas Poto. Dan kita berharap bahwa tuntutan kita, harapan kita, majelis hakim sebagai tempat mencari keadilan, tidak sekedar untuk menghakimi tetapi mengadili. Harapan kita adalah perkara-perkara ini diteliti, diperiksa secara objektif dan diterapkan hukum yang benar. Jangan sampai kecolongan lagi pasal-pasal sampah ini diterapkan kepada teman-teman Mas Teguh dan Mas Poto.
Menambahkan apa yang disampaikan Pak Bele bahwa negara ini negara hukum, bukan negara undang-undang. Maka hakim seharusnya melihat ini tidak hanya sebagai pasal-pasal yang tertera di undang-undang. Ada fakta-fakta yang sebenarnya itu agak disembunyikan, dan oleh karena itu kita di persidangan ke depan akan membuktikan itu. Dan lagi-lagi penambahan juga, jaksa memiliki kewenangan dominus litis, bahwa jaksa seharusnya menjadi filter, dan itu ternyata tidak dijalankan dengan baik. Jaksa harusnya bisa menghentikan jika pasal-pasal itu merupakan pasal yang dipaksakan. 192. Pasal 192 itu adalah penghasutan. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman itu bukan penghasutan terhadap kejahatan, tetapi kalau dianggap sebagai penghasutan itu bukan kejahatan. Ini pelanggaran. Ini yang saya bilang bahwa harusnya teman-teman jaksa jangan menjadi corong dari penyidik yang sudah mempertontonkan pembodohan di depan publik. Kedua, ini berlaku prinsip-prinsip dalam hukum lex specialis derogat legi generalis. Kejadiannya adalah di lalu lintas, harusnya pakai undang-undang lalu lintas pasal 274. Ini tidak sama sekali dicontohkan dengan pasal itu. Jadi kita berharap, harapan satu-satunya adalah kita memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan dalam perkara ini dan mengadili dengan cermat, sehingga akan menghasilkan prinsip-prinsip keadilan bagi semua rakyat yang mengalami kriminalisasi terhadap tindakan kepolisian. Ya.